Salam, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Opung Partuko Sisintua Dr. Marolo Putagaul MPD mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat dimanapun berada, untuk sebentar memuji Tuhan melalui nyanyian dan berdoa dan membaca firman Tuhan. Mari Demahita siap 750 ayat sada Jehovah Pangurubi. Jehovah Pangurubi di siulaon mi di lehon pos di ruha di ganuk tiki nang pesi pataganggu apor seon mi jamotok tok Tuhanmu menjaga ngolumi. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan di hadirat Bapa Surgawi pada pagi hari Sabtu yang indah ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur, kami memberikan kesehatan, memberikan sukacita bagi kami. Sebelum kami Tuhan beraktivitas, berkati kami melalui sabda-Mu. Kami ingin membaca dan mendengar. Urapi berkati kami terlebih dahulu agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sabda Tuhan untuk hari Sabtu pagi ini, marilah kita baca dari Amsal 15 ayat 25. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the Lord tears down the portman house, but the keeps the windows boundaries intact. Thus reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak dikatakan, siap do bagas ni halak na juga bahenon ni Jehovah. Alai hokdo yang gota lutuk ni boru-boru na babalu di hajong jokon ido sahatna mertua akan natu mangihon hata ni debata jala no pepsa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang kami hormati, Ibu yang kami kasih, serta saudara dimanapun berada, pada pembacaan kita dari Amsal 15 ayat 25 ini, kita diingatkan supaya kita jangan congkak, supaya kita jangan tinggi hati, supaya jangan kita merasa kita yang punya dunia ini, supaya kita jangan merasa bahwa yang ada sama kita adalah milik kita. Karena apa? Tuhan mengatakan rumah orang congkak dirombak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, ini sungguh kalau dikatakan kejam bukan. Ada dasarnya. Tuhan akan merombak, akan menghancurkan, akan meluluhkan orang yang congkak. Jadi kata firman Tuhan di sini, rumah orang congkak dirombak Tuhan. Ini yang pertama. Untuk itu kita dihimbau, kita diajari, kita diminta, kita diharapkan supaya jangan congkak. Bagaimanapun kepintaran kita, bagaimana tingginya sekolah kita, bagaimana kaya kita, bagaimanapun jabatan-jabatan yang kita miliki, jangan menjadi congkak. Jangan menjadi tinggi hati. Tapi kalau tinggi iman, boleh. Tapi kalau tinggi hati,
jangan. Kemudian Bapak Ibu dikatakan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Bapak itu kalau diperumpamakan di sini janda itu menyatakan orang lemah. Bukan harus janda dulu semua orang maka tetap bagiannya, bukan. Bagi orang-orang yang lemah Tuhan akan menetapkan bagiannya, batas tanahnya maupun miliknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Orang lemah itu jangan dilemahkan. Orang lemah itu jangan dianggap hina. Karena apa? Tuhan meninggikan orang yang rendah. Tuhan akan mengangkat harkat martabat orang yang rendah. Makanya selalu dianjurkan rendah hatilah. Marilah bersukacita dengan rendah hati. Bapak Ibu saudara-saudari, dua hal yang sangat menegaskan ini seolah-olah bertentangan, sebenarnya tidak. Ini menghimbau supaya manusia ciptaan Tuhan tidak congkak. Kemudian kalau orang yang lemah, katakanlah dianggap dirinya miskin, hina, jangan terlalu merasa terhina. Karena Tuhan akan mengangkat harkat martabat orang-orang yang dikasihinya. Semua manusia dikasihi Tuhan, tetapi kalau manusia itu tidak mau dikasihi, maka Tuhan akan marah. Karena apa? Tuhan itu pemurah tapi dapat murka. Kita ingat ketika dulu Tuhan murka ketika membebaskan Sodom dan Gomora. Semuanya dilululantakkan kecuali Lot. Istrinya saja menjadi tiang api. Kita ingat bahtera Nuh, hanya Nuh dengan keluarga dan anak-anaknya diselamatkan, dan masing-masing satu ekor hewan per jenisnya. Semuanya dilenyapkan. Di situ amarah Tuhan. Maka dengan firman Tuhan untuk pagi hari Sabtu ini, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan dengan jangan congkak, jangan tinggi hati. Marilah senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk sabdamu untuk hari Sabtu ini. Kami puji di Kau Tuhan. Bapa surgawi, kami bermohon kepadamu, berkatilah segenap kami, saudara-saudara kami, sahabat kami. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Apapun aktivitas kami, berkatilah Tuhan. Kiranya aktivitas yang kami perbuat seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami terberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, jika ada sakit penyakit di sekeliling kami, tolong jauhkan dari tubuh kami sehingga kami sehat. Jika ada saudara-saudara kami, sahabat atau familia atau orang tua kami yang sedang menderita penyakit, tolong sembuhkan dengan bilu-bilu terang. Bapa surgawi, jika ada anak-anak kami, anak cucu maupun famili kami yang masih kecil, yang perlu butuh bimbingan, tolonglah Tuhan, tumbuhkan menjadi anak yang dewasa. Yang masih sekolah, Tuhan berikan bimbingan yang secara khusus agar mereka taat dan patuh kepada guru, sehingga dapat menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru dan para dosen. Bapa surgawi, anak-anak kami yang sudah berumur, kiranya Tuhan tunjukkanlah jodoh yang sesuai dan seiman, sehingga menjadi keluarga yang berbahagia dan sejahtera. Bapa surgawi, kami tahu negara kami ini banyak permasalahan. Ada pembakaran gereja, ada pembakaran masjid. Tolonglah Tuhan, bagi yang melakukan hal-hal demikian, jauhkanlah Tuhan, agar kami rukun damai antara tetangga. Bapa surgawi, berikanlah kebijakan untuk pemerintah kami, badan eksekutif,
legislatif dan yudikatif sehingga dapat berlangsung negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang maju, bangkit, dan meningkat. Bapa Surgawi, kami putra-putri Tapanuli yang ada di Bondan Pasukit maupun di perantauan menginginkan Tuhan curahkanlah pemekaran provinsi, yaitu Provinsi Tapanuli yang telah dimohonkan oleh Pemrakarsa dahulu dan pejuang serta panitia percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli yang saat ini Bapak Surgawi diketuai oleh JSC Matuma S1 RGP dan sekretarisnya Bernard Siahaan, bendaharanya Koriston Jawa dan juga ketua hariannya Rustam Effendi Siregar serta panitia lainnya memohon dengan sukacita penuh rendah hati kiranya Tuhan mengetuk hati Joko Widodo dan Maruf Amin sehingga Provinsi Tapanuli disahkan pada Tuhan yang tentukan waktunya. Terpujilah Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, matur nuhun. Yahuhu, maju-jua, njua-jua. Ahoy. Om Swastiastu. Salam kasih sayang, salam hormat dari Ompong Batuko Bosi, Sintua Dr. Marolo Putaro Dembiri dari channel YouTube yang sangat sederhana ini. Horas, semangat berakhir pekan.